Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini bertepat pada 17 Ramadan 1447 Hijriah. Tentunya kita bertemu kembali dalam program Hikmah Ramadan. Hari ini bersama saya Sally Aulia Ramadanti. Pemirsa, di tengah perkembangan zaman yang begitu cepat, berbagai perubahan dalam kehidupan modern saat ini tentunya seringkali mempengaruhi cara pandang, sikap, dan bagaimana perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Dan disinilah Al-Quran menjadi hadir sebagai pedoman yang tidak lekang oleh waktu, juga menjadi kompas moral dan spiritual untuk kita berkehidupan beragama. Lalu bagaimana sebenarnya kita dapat mengaktualisasikan nilai-nilai Al-Quran agar tetap relevan dan menjadi pegangan hidup kita di era modern seperti sekarang? Hari ini kita membahasnya dalam Hikmah Ramadan. Sudah hadir bersama kita gurunda kita Al-Ustadz Al-Mukarram Insinyur Haji Tarmizi M. Tayyib MBA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Ustadz hari ini ya? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustadz, kita nggak berdua saja di sini, sudah terlihat di kiri kanan kita ini luar biasa ada jamaah, ibunda-bunda dan juga bapak-bapak ini ya dari Majelis Taklim Istiqomah Fisabilillah Desa Tanjung Kerang dan Sukapindah Banyuasin. Assalamualaikum Bunda, Bapak. Waalaikumsalam. Baik hari ini? Alhamdulillah. Puasa gala ya? Puasa. Coba kalau misalkan puasa kita kan ada tagline-nya, boleh kita tes dulu tagline-nya? Coba ya, Hikmah Ramadan, sucikan hati. Ya, ketahuan memang Ustaz kalau puasa galau tadi ya, karena sudah lemes-lemes ini sudah di jam-jam rawan memang ya. Ini bunda-bunda ini dari Desa Tanjung Kerang dan Sukapindah Banyuasin. Bener Bunda, Bapak? Memang hobinya jalan-jalan karena desanya tadi namanya Sukapindah. Jadi hobinya jalan-jalan ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustadz, kita hari ini akan membawakan tema terkait dengan aktualisasi nilai Al-Qur'an sebagai pedoman hidup di era modern. Tapi sebelum itu Ustadz, kita akan mendengarkan terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh Qori Muhammad Farhan, membacakan surat Al-Qadr ayat 1 sampai 5. Ini adalah tanah kita. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من
سلام هي حتى مطلع الفجر. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memasuki materi kita pada sore hari ini, saya akan mengundang pemirsa di rumah juga untuk berinteraktif bersama kami, yaitu melalui telepon di 0811 787 1974 atau melalui WhatsApp di 0823 1198 1790. Ustadz melanjutkan tema kita hari ini, yaitu terkait dengan aktualisasi nilai Al-Quran sebagai pedoman hidup di era modern saat ini. Mungkin Ustadz silakan untuk membuka tema kita pada hari ini terlebih dahulu, Ustaz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nazzala al-Qur'ana bil hikmati wal bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh man la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa TVRI Sumsel yang dirahmati Allah, Bapak Ibu, jamaah Majelis Ta'lim Istiqomah Fisabilillah dari Desa Sukapindah ya, di Rambutan Banyuasin. Jauh ini datang. Alhamdulillah, mari sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpah rahmat, nikmat dan karunia-Nya jua. Hari ini di hari 17 Ramadan, insyaallah kita dipertemukan di TVRI Sumsel ini dalam rangka kita bersama-sama mujahadah untuk mengulang kaji apa sesungguhnya yang Allah maksudkan Al-Quran ini sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Adapun topik ataupun tema kita hari ini sudah diberikan oleh kru dari TVRI adalah aktualisasi nilai-nilai Al-Quran sebagai pedoman hidup kita di era modern sekarang ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
Di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa Al-Qur'an Allah turunkan di bulan suci Ramadan untuk menjadi pedoman, ya, menjadi pedoman dan petunjuk bagi manusia, hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan juga menjadi pembeda. Pembeda antara apa? Pembeda antara yang hak dan yang batil, antara yang benar dengan yang salah. Maka di dalam kehidupan kita sekarang, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, banyak sekali tantangan dan godaan yang membuat umat muslim khususnya lari ataupun jauh dari Al-Quran. Padahal di ayat yang lain, ya, Allah ingatkan, surah Al-Baqarah, surah Al-Isra ayat 82, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la tazididz zalimina illa khasara. Dan telah diturunkan Al-Quran untuk menjadi obat, syifa, menjadi rahmat bagi orang mukmin. Dan hanya orang-orang kafir atau orang yang zalimlah yang apabila mendengar Al-Quran dia risih. Jadi jangan sampai kita jadi seperti itu, ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, para pemirsa TVRI Sumsel dimanapun berada, kenapa kita kaitkan dengan kondisi kontemporer atau kondisi sekarang ini? Bukan hanya karena sekarang sedang terjadi perang antara Amerika, Israel dengan Iran, tetapi jauh lebih daripada itu. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 120, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sungguh tidak akan pernah senang orang Yahudi dan Nasrani sehingga kamu mengikuti milah mereka. Tidak akan pernah ridho orang Yahudi dan Nasrani sehingga kamu mengikuti cara-cara mereka, mengikuti agama mereka. Apa cara-cara Yahudi dan Nasrani, Bapak Ibu sekalian? Yahudi ingin menjebak ataupun merusak anak-anak muda Islam dengan 3 hal. Perhatikan ya, 3 hal. Yang pertama F, ada 3 F. F pertama adalah fashion, pakaian. Kita lihat sekarang anak-anak gadis kita, anak-anak orang Islam, ya, masih banyak yang belum memakai jilbab, masih banyak yang belum menutup auratnya, keluar dari rumah membuka auratnya. Padahal itu tidak sesuai dengan yang dituntun oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga kalaupun mereka pakai jilbab menutup auratnya, itu memperlihatkan lekuk-lekuk tubuh, itu tidak boleh. Itu harus diperhatikan, ya. Itu dimurkai oleh Allah. Itu F yang pertama. F kedua adalah food. Food itu makanan. Kita lihat sekarang, kita susah mencari makanan-makanan halal, apalagi di kota-kota besar, yang kita yakin, ya, cara penyembelihannya itu sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Mungkin zat dan sifatnya, kita makan ayam misalnya, ayam KFC misalnya, ya dah, ayamnya halal. Tapi kita udah tahu cara penyembelihan, kecuali memang sudah disertifikasi halal oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Jadi ini penting Bapak Ibu sekalian, karena kata Nabi, barang siapa yang ada sedikit saja halal yang halal dalam tubuhnya, maka itu akan mempengaruhi seluruh aspek daripada tubuh orang itu sendiri. Ini bahaya, ya, harus kita perhatikan makanan itu. Dan cara memperolehnya juga harus halal, bukan hanya zat dan sifatnya. Karena nanti di yaumil mahsyar kita akan dihisab oleh Allah. Kemudian F yang ketiga adalah fun. Fun ini bahasa Inggris ya, bukan bahasa rambutan ya. Fun itu hiburan. Nah, kita lihat sekarang handphone ini, ya, mereka membuat handphone ini, hati-hati Bapak Ibu sekalian, hati-hati anak cucu kita. Berapa banyak orang yang lalai gara-gara handphone, ibadahnya tertinggal. Gara-gara handphone ngaji
tidak sempat lagi. Ya kan? Coba perhatikan. Sibuk main handphone. Ini mohon maaf ibu-ibu lagi. Kadang-kadang ada bebalak misalnya dikit dengan suami, apa belanja kurang atau apa yang tidak sesuai, curhat di Facebook, ya tak? Curhat di Instagram, tulis di situ segala macam. Padahal untuk diketahui, ya yang saya bacakan tadi, walan tarda angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi itu di Aqsa sana, saya udah pernah ke Aqsa Bapak Ibu semua ya. Di luar Masjidil Aqsa itu ada namanya tembok ratapan. Tembok itu dinding, bahasa Inggris namanya wall. Maka perhatikanlah, jengoklah. Di Facebook dibuatnya namanya wall. Jadi wong kalau nak curhat segala macam di situ di wall. Sama dengan yang gawe wong Yahudi tadi. Ini hati-hati Bapak Ibu sekalian. Maka untuk mengaktualisasi nilai-nilai Al-Quran di kehidupan kita sekarang, ada beberapa hal yang ingin saya pesankan pada kesempatan yang baik ini. Pertama, bekalilah anak-anak kita, ya, mulai kecil, anak cucu kita mulai kecil, mulai dia pandai membaca, itu dengan nilai-nilai Al-Quran. Kata Nabi, nawiru buyutakum biqiraatil Quran. Hiasilah rumah tanggamu dengan bacaan Al-Quran. Nama mana Ustaz? Aku ni dah baca ngaji. Dari kecil dulu pun dah pernah ngaji. Dah pernah dinya orang tua. Panggil guru ngaji. Atau antarkan dia ke TPA, ke masjid dan sebagainya. Kita ini di Sumatera Selatan khususnya. Ini kan Palembang khususnya Darussalam. Itu daerah yang Islami. Banyak rumah-rumah tahfiz Quran. Antarkan ke sana. Kata Allah, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahlinya jika kamu tidak tahu. Jadi bekali anak-anak kita supaya dia kenal siapa Allah, siapa Rasul, siapa malaikat. Ya. Dia tahu hukum haram, wajib dan sebagainya. Itu sangat penting. Itu namanya mengaktualisasi. Kemudian yang kedua, bagi kita dewek, siapkan bekal kita balik menghadap Allah. Ya kan? Kita ini tidak akan hidup selama-lama. Di surah Al-A'raf ayat 24 Allah mengingatkan, walikulli ummatin ajal. Fa'idha ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'anta wa la yastaqdimun. Bahwa setiap manusia, setiap kaum punya batasnya, punya ajalnya. Dan bila ajal itu datang, tak pacak dimajukan walau sesaat dan pacak mundur walau sebentar. Maka kalau waktu itu datang, kalau bekal kita tidak cukup, apa yang nak kita bawa? Dan ketahuilah Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati Allah, hadis riwayat Imam Muslim mengatakan, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kamu Al-Quran, karena dia akan datang di yaumil qiyamah untuk membawa syafaat bagi yang membacanya. Juga di alam kubur. Kita ini kalau mati kan masuk kubur kan? Tak ada yang tinggal masih tetap di dunia. Maka harus kita siapkan bekal dengan Al-Quran ini supaya menjadi naungan kita kage yaumil qiyamah. Kemudian yang berikutnya saya himbau juga kepada para stakeholder, ya, termasuk pemerintah mungkin dalam hal ini, buatlah peraturan-peraturan agar muatan lokal misalnya lebih banyak anak-anak kita di sekolah itu ada kajian Al-Quran, sehingga dari kecil mereka sudah dibekali. Ya, anggaran negara yang ada ini mari kita perhatikan. Kalau tidak kita siapa lagi? Tidak kan ada orang Yahudi, orang Nasrani akan memikirkan tentang Al-Quran ini. Sekarang kita sedih ibu bapak sekalian ya. Berapa banyak anak-anak kita sudah baca ngaji. Cobalah tes. Dan mari kita manfaatkan bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Sisa yang ada beberapa hari lagi ini, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena bulan Ramadan ini kata Nabi, bulan yang penuh barakah. Syahrul Ramadan, syahrul mubarak. Bulan yang Allah lipat gandakan pahala kita. Ibadah sunat dihitung wajib. Ibadah wajib 70 kali dilipat gandakan. Jangan sampai seperti Nabi Sitir juga, berapa banyak umatku, ya, yang berpuasa dia hanya memperoleh lapar dan dahaga. Ramadan hanya berlalu begitu saja. Tak kata amal yang dia buat. Sayang kan? Padahal para ulama salaf ya, itu 3 bulan sebelumnya sudah berdoa, mengajarkan kita. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan berkahi kami di bulan Sya'ban dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Sekarang kita lah ada di bulan Ramadan, hari ini 7 bulan Ramadan, dipercaya, diyakini hari atau malam turunnya Al-Quran. Al-Quran Allah turunkan dalam dua fase, ya, 2 tahap. Pertama dari Baitul Izzah ke langit dunia dibawa oleh malaikat Jibril.
Kemudian Jibril membawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara bertahap berangsur-angsur dalam masa 22 tahun 2 bulan 23 hari. Masya Allah. Maka mudah-mudahan mari kita manfaatkan momentum atau masa yang masih ada ini sebelum kaget kita menyesal. Ya. Kalau Baik. nyawa atau ruh kita sudah di tenggorokan, tidak pecah apa-apa lagi. Masya Allah, Ya, na'udzubillah min dzalik, Ustaz ya. Dengan Ya. sampai kita termasuk dengan golongan-golongan yang jauh dari Al-Quran tadi Ustaz ya. Iya, Tapi kita insya juga Allah. melihat dari cerita-cerita Ustaz tadi terkait dengan juga begitu problematiknya kehidupan dunia saat ini yang sudah jauh dari Al-Quran Ustaz. Tentunya di bulan suci Ramadan ini, inilah momen kita Ustaz ya untuk memanfaatkan bulan suci Ramadan ini untuk lebih dekat dengan Al-Quran, banyak mengamalkan hal-hal yang memang sudah dianjurkan dan diajarkan oleh sunnah Rasulullah SAW. Mungkin setelah ini kita akan membahas mengenai waktu yang singkat saat ini untuk menuju akhir Ramadan, termasuk juga meraih malam Lailatul Qadar terhadap dengan Al-Quran Ustaz. Tapi kita akan jeda terlebih dahulu Ustaz. Pemirsa tetaplah bersama kami dalam program Hikmah Ramadan, Sucikan Hati. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Hikmah Ramadan, Sucikan Hati. Luar biasa, Ustaz tadi sudah dijelaskan mengenai memaknai Al-Quran di era modern saat ini. Namun tadi juga Ustaz sudah sempat menyinggung terkait bahwasanya bulan Ramadan ini juga kerap dikenal sebagai bulannya Al-Quran Ustaz. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu Ustaz bagaimana hal itu dimaknai sehingga bisa disebut dengan bulannya Al-Quran Ustaz. Ya, baik, terima kasih. Jadi tadi saya singgung atau saya kutip surah Al-Baqarah ayat 185, ya, Allah tegaskan. Saya ulangi sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Innal huda wal furqan. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu atau syahrul Ramadan adalah bulan turunnya Al-Qur'an. Ya. Di mana di ayat yang lain yang tadi dibacakan oleh qori kita juga Allah jelaskan di surah Al-Qadar, ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr? Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Sesungguhnya Allah telah menurunkan Al-Qur'an pada malam kemuliaan, ya. Jadi malam kemuliaan itu dipahami adalah malam Lailatul Qadar, malam turunnya Al-Qur'an. Nah, seperti saya sebutkan tadi, Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah itu dalam 2 tahap. Nah, pertama dari Baitul Izzah, dari arasnya Allah dibawa oleh malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril baru menyampaikan kepada Rasulullah secara bertahap. Macam-macam, ada yang ketika Nabi khalwat di Gua Hira, ada yang seperti bunyi lonceng, ya. Ada yang macam-macam suara, ada seperti angin kencang. Jadi intinya wahyu Allah ini mukjizat, ya, ini harus kita pahami. Mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah menjadi obat, penawar, petunjuk bagi kita umat muslim. Maka jangan kita jauh dari Al-Quran. Kata Nabi, aku tinggalkan sepeninggalku 2 hal, 2 perkara, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Barang siapa yang berpegang kepada itu, maka dia akan selamat hidupnya di dunia dan di akhirat. Nah, jadi memang di bulan suci Ramadan ini sudah Allah jelaskan secara tegas Al-Quran diturunkan, bukan di bulan-bulan yang lain. Karena itulah bulan suci Ramadan ini menempati posisi bulan yang sangat mulia. Sebaik-baik bulan adalah bulan Ramadan dan sebaik-baik hari adalah hari Jumat, Sayyidul Ayyam. Maka alangkah ruginya kalau kita menyia-nyiakan waktu itu tidak kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Diharapkan Al-Quran ini benar-benar sesuai fungsinya dan tidak akan berubah sampai kiamat. Ya, di surah Al-Hijr Allah memberikan garansi. Ayat 9, Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, kata Allah, dan kami yang memeliharanya. Berapa banyak orang yang nak coba-coba ingin mengutaati Al-Quran, merubah-rubah redaksinya, teksnya seperti Salman Rushdie dulu, tapi tidak baca, Bapak Ibu sekalian. Tidak bisa karena Allah yang memeliharanya. Maka mari kita jadikan Al-Quran ini menjadi penuntun, menjadi obat, ya, menjadi hidayah bagi kita ini, menjadi rahmat seperti yang Allah sebutkan. Manfaatkan kesempatan yang ada dengan sebaik-baiknya.
Baik, Ustadz, mengenai sebentar lagi kita juga akan menyambut Lailatul Qadar, Ustadz ya, 10 malam terakhir dalam bulan suci Ramadan ini. Sebaiknya apakah sudah ada ibadah khusus yang dianjurkan dalam Al-Quran dan Sunnah, Ustadz, untuk kita menyambut Lailatul Qadar ini, termasuk juga dengan Al-Quran, Ustadz mungkin? Iya, baik. Rasulullah menjelaskan dalam satu hadis sahih bahwa hendaklah kalian mencari Lailatul Qadar itu pada 10 malam terakhir. Ya, utamanya di malam-malam ganjil. Jadi malam 21, 23, 25, 27, 29. Nah, kita di sini ada mempermasalahkan, "Mana Ustadz, kalau kami ini ambil puasa hari Kamis tanggal 19. Jadi malam 21 misalnya tanggal sekian. Ada saudara-saudara kita misalnya ngambil duluan ya, yang dari saudara kita dari Muhammadiyah. Nah, intinya kalau di 20 atau 10 terakhir Ramadan, kita ini beramal, beribadah. Yang disunahkan itu pertama kita i'tikaf di masjid. Ya, i'tikaf di masjid. Ibu-ibu boleh dah nak i'tikaf di masjid? Boleh. Yang penting ada izin dari suami, diridhoi suami, tidak pakai parfum yang berlebihan supaya tidak menimbulkan fitnah, dan nawaitunya semata-mata hanya untuk ibadah, bukan lain-lain. Bukan misalnya ada si fulan di sana nak nyari jodoh misalnya. Ya dah, jangan, ini dah boleh. Pertama itu i'tikaf di masjid. Kedua, memperbanyak bersedekah. Bayangkan kalau di tiap malam kita keluar itu kita bersedekah. Malam Lailatul Qadar ya, itu lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan Bapak Ibu sekalian kalau kita konversi kurang lebih 83 tahun 4 bulan. Luar biasa. Ya. Coba kalau kita dari akil balik umur berapa? 14-15 tahun mulai kita puasa. Kalau sekarang umur 50, artinya 35 atau 40 tahun kita sudah puasa. Kalau dapat Lailatul Qadar, katakanlah 20 tahun baik. Kali 83 bulan, berapa tahun sudah? Dan ini adalah keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Muhammad. Umat Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Untuk mengimbangi umat-umat Nabi lain. Kita bayangkan Nabi Nuh itu umurnya 950 tahun berdakwah. Umur beliau 1000 tahun dalam riwayat. Bayangkan, 950 tahun menyampaikan dakwah, tapi hanya wong 100 yang melok. Sampai terakhir Allah tenggelamkan dalam banjir besar, ya kan? Allah perintahkan buat bahtera, buat perahu yang sangat besar. Nabi Musa 360 tahun umurnya. Bani Israel. Maka untuk mengimbangi itu umat Rasulullah diberikan malam Lailatul Qadar yang Allah sampaikan lebih baik dari 1000 bulan tadi. Yang sudah jelas di 10 terakhir bulan suci Ramadan. Maka mari kita manfaatkan itu, jangan sia-siakan. Jangan waktu berlalu begitu baik, lewat, orang habis besi binasa. Habis Ramadan sudah. Nah, cuma masalahnya kita makin akhir Ramadan, masjid juga banyak kemajuan kan, shopnya makin maju. Wong lah sibuk. Lailatul Qadar, Lailatul Bakar. Ibu-ibu lah mulai bikin kue dah. Nah, ini coba disiasati. Sekarang ini ada kue yang sudah jadi, beli. Tak apa-apa, mantu datang tak kena dikomplain itu. Ya, tak akan diprotes. Yang penting ada yang dimakan. Sekarang beli online juga bisa. Walaupun online tadi aku sebut memang produk dari kemajuan zaman. Tapi intinya jangan sampai kita larut, kita hanyut oleh kemajuan zaman. Karena dunia ini adalah ibarat lautan yang paling dalam. Berapa banyak sudah wong tenggelam di dalamnya. Ada yang tenggelam karena hartonya, ada yang tenggelam karena ilmunya, ada yang tenggelam karena jabatannya, kedudukannya. Wong lalai semuanya. Karena setan yang menakut-nakuti, yang menggoda anak Adam ini. Maka mari selalu kita ta'awuz, kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang sangat terkutuk itu. Sehingga apa yang menjadi tujuan kita bisa capai. Kita bisa mengaktualisasi nilai Al-Quran ini, wabil khusus di kehidupan modern sekarang ini yang banyak nian tantangan. Ya, makin mudah sekarang di handphone itu maksiat. Uang buka HP ada iklan ini itu, pornografi dan sebagainya. Narkoba, judi online, ojol ini apa namanya? Judol itu. Masya Allah. Ini yang harus hati-hati kita bentengi anak-anak kita dengan akidah. Itu. Luar biasa Ustaz. Jadi juga semoga kita juga tidak termasuk dengan golongan-golongan yang fana dan akan dunia ini Ustaz ya. Mungkin Ustaz saya ingin bertanya terkait dengan apa yang saya rasakan dan mungkin pemirsa di rumah juga rasakan. Mungkin saat ini kita belum terlalu pede untuk membaca Al-Quran Ustaz. Ketika membacanya kita lancar, tapi kadang kita tuh ragu akan makhrojatil hurufnya. Apakah kadang ada yang salah atau memang belum pas itu. Seperti apa Ustaz kita menyikapinya? Ya. Saya ini
selain mengajari tauhid, ilmu tauhid ya di beberapa masjid di Palembang, saya juga ngajari ilmu tajwid. Memang bacaan Al-Quran ini tidak bisa basing-basing Bapak Ibu semua. Betul. Tidak bisa sembarangan gitu, ada aturannya. Dulu guru kami almarhum Kiai Haji Nawawi Denci Al-Hafiz itu menyampaikan bahwa huruf-huruf Al-Quran itu ada RT-nya. Jadi dari mana dia metu itu ado. Misalnya sin. Sin itu mulut kita yang mohon maaf ya agak agak mengot sedikit ke samping kanan kiri. Iya. Kemudian keluar dari sela-sela gigi. Sin. Mungkin dia sod, mulut kita agak runcing. Ya itu contoh-contoh. Seperti orang memang membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Bedakan. Ada ha yang masuk di tenggorokan, ada ha. Ha yang tenggorokan itu namanya ha kecil. Ya. Jadi yang benarnya kalau kita baca Fatihah atau kita baca Bismillahirrahmanirrahim harus Bismillahirrahmanirrahim. Agak dicolok di sini. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Tidak baik. Hati-hati bacaan ayat-ayat Al-Quran itu beda makna kalau beda kita baca. Ya. Beda huruf yang kita keluarkan akan beda makna. Contoh, kita baca Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau ya Allah, satu-satunya tempat kami menyembah dan hanya kepadamu tempat kami memohon pertolongan. Itu arti atau makna yang sebenarnya. Tapi kalau wong baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, beda kan? Tadi iya ada syaddu atau ada tasydid. Iya. Ada tanda seperti burung elang itu kan? Iyyaka na'budu. Sehingga mulut kita perhatikan ya Ustaz baca. Iyyaka na'budu. Kalau iya biasa baik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa artinya? Kepada Engkau kepiting kami menyembah atau aku menyembah dan kepada Kau kepiting aku mohon pertolongan. Allah kejauh artinya. Ya dah. Hati-hati. Dan banyak kaidah-kaidah lain huruf-huruf lain dalam bacaan kita harus jelas makhrajul huruf. Ya, ahkamul huruf, hukum bacaan. Mana idgham yang berdengung, mana ikhfa, mana iqlab, mana idhar. Jadi mana untuk tahu itu belajar. Kita belajar. Walaupun kata Nabi la aqul alif lam min harfin, walakin alif harfin lam harfin min harfin. Kata Nabi, aku tidak mengatakan alif lam min itu satu huruf. Tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dan setiap huruf yang kamu baca Allah ganjarkan dengan 10 kebaikan di bulan lain. Di bulan Ramadan dikali 70 kali lagi. Masya Allah. Luar biasa Bapak Ibu semua. Ya. Maka kalau kita memang menyadari kita masih kurang, kita belajar. Ada guru. Fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahlinya, tanya kepada yang tahu kata Allah. Kalau kamu tidak tahu Quran surah Al-Anbiya, ya, kita belajar tidak apa-apa. Jangan kita banyak habis duit untuk pulsa baik, untuk rokok, namanya guru ngaji kan. Alangkah nemennya ya. Jangan. Itu untuk amal kita besok masuk kubur. Jadi tidak ada dibawakan harta kita ini. Semuanya akan kita tinggalkan. Kalau merat duitnya triliunan, ada nak dibawa mati? Tidak. Maka kita mari kita sadari itu Bapak Ibu sekalian. Kita sadari. Jadi intinya saya belajar. Kita belajar, panggil guru. Nah, mana Ustaz? Aku inilah ada casingnya. Baca terbata-bata. Jangan khawatir. Jangan juga kita bersedih. La tahzan. Innallaha ma'ana. Ya, jangan takut. Karena apa? Yang terbata-bata itu juga kita boleh pahala. Nah, jadi jangan sampai misalnya diajak kawan, Pak yuk kita ke masjid, ada majelis taklim, kita nak belajar Al-Quran. Aidah lajulah kamu. Aku ni malu katanya. Ngaji aku dah beres. Jangan. Terbata-bata itu juga ada nilainya, ada pahala di sisi Allah. Allah memudahkan kita kalau kita ingin sungguh-sungguh untuk mempelajari Al-Quran, kalamullah yang mulia ini, yang mukjizat bagi Rasulullah, yang menjadi petunjuk bagi semua manusia. Jadi tidak ada kata terlambat untuk kita Tidak belajar ada. Ustaz ya. Tidak ada terlambat. Bahkan ketika kita belum terlalu memahami makhraj huruf tadi itu Allah tetap memberikan pahala. Betul. Ketika kita Ada membacanya. ganjarannya. Luar biasa sekali, Ada Masya Allah. ganjarannya. Ustaz, mungkin setelah ini kita akan membuka pertanyaan kepada majelis dan juga bunda-bunda dan bapak-bapak yang ada di sini. Tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Ustaz, pemirsa tetaplah bersama kami dalam Hikmah Ramadan. Sucikan hati.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Hikmah Ramadan. Sucikan hati, luar biasa. Kita akan melanjutkan tema kita yaitu terkait dengan aktualisasi nilai Al-Quran sebagai pedoman hidup di era modern. Namun sebelum itu kami akan mengundang pemirsa di rumah kembali untuk berinteraksi bersama kami melalui telepon di 0811 787 1974 atau melalui WhatsApp di 0823 1198 1790. Ustadz melanjutkan tema kita pada hari ini di program Hikmah Ramadan ini, tapi kita akan membuka pertanyaan kepada majelis taklim yang sudah hadir pada kita saat ini. Yaitu silakan Bapak perkenalkan nama, asal dan juga pertanyaannya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardani atau dipanggil Mardawi sehari-hari. Mardani. Izin bertanya, dari Majelis Taklim Desa Masjid Fisabilillah Desa Tanjung Kerang, Kecamatan Ramutan, Kabupaten Banyuasin. Ingin bertanya Pak Ustaz, tema puasa ini. Bagaimana ibu-ibu hamil atau bapak-bapak, ibu-ibu yang tua renta, yang jelas dia tidak bisa melaksanakan puasa, diharuskan membayar fidyah, sedangkan bapak ibu orang miskin. Jadi bagaimana solusinya, cara dia membayar fidyah, dan membayar fidyah apakah dengan ustaz, apakah boleh langsung dengan fakir miskin. Hanya itu pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Pak Mardani terkait dengan membayar fidyah pengganti puasa, Ustaz mungkin. Silakan Ustaz. Baik. Dalam Al-Qur'an mulai dari ayat 183 itu Allah jelaskan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya. Diwajibkan atas kamu untuk berpuasa pada bulan Ramadan sebagaimana sudah diwajibkan kepada umat-umat terdahulu. Ya. La'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Kemudian kalau misalnya kita tidak bisa puasa, ya dah. Faman kana minkum maridan aw ala safarin. Barang siapa di antara kamu yang sakit atau dalam perjalanan, fa'iddatum min ayyamin ukhar. Nah, itu tadi fa'iddatun itu fidyah. Nah, boleh dia mengganti di hari-hari yang lain di luar Ramadan sebanyak hari yang dia tinggalkan. Ya, kalau sakit mungkin kalau tidak permanen ya dah. Mungkin pas di Ramadan ataupun dia menstruasi atau haid itu bisa diganti di hari yang lain sebanyak yang ditinggalkan. Tapi kalau kasus yang ditanya oleh Pak Mardani tadi, misalnya wongnya lah tua, ya, sudah umur, kemudian memang sakitnya permanen, tidak mungkin sembuh, maka kewajibannya adalah memang harus membayar fidyah. Ya, membayar fidyah maknanya memberi makan satu orang fakir miskin setiap hari yang dia tinggalkan. Nah, kalau sekarang berapa besarnya Ustadz? Itu ada dari Kanwil Departemen Agama ataupun dari Basnas, itu ukurannya. Ya, memberi makan kurang lebih kalau sekarang kalau tidak salah mungkin kita 35 ribu. Gitu. Satu ini ya. Satu orang per hari. Nanti kita tunggu edaran resmi ini belum keluar ya. Betul. Jadi nama mana kasusnya tadi tanya Pak Mardani. Mama no bayar fidyah Ustaz. Wongnya udah punya, wongnya miskin. Keluarganya ada dak? Anaknya ada dak? Maka anak yang berbakti kepada wong tua berkewajiban dia menanggung fidyah wong tuanya ini, bapak atau ayah atau ibunya ini. Karena ini adalah wujud kepatuhan kita kepada Allah. Tidak boleh kita lepas ma itu baik, kita lepas mama nolak, Allah kan maha tahu misalnya, udah bisa. Itu kafarat, pengganti. Pengganti kita memang tidak bisa puasa, namanya kondisi kan. Kita sakit atau di musafir dalam perjalanan. Kalau tidak bisa ganti di bulan yang lain, di hari yang lain, sampai batas mau masuk Ramadan akan datang, kita bayar fidyah. Demikian. Jadi itu. Bagaimana Pak Mardani? Apakah bisa terjawab? Baik, terima kasih Pak Mardani. Mungkin dari bunda-bunda juga yang mau bertanya, silakan Bunda, perkenalkan nama, dari mana, dan juga pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Zalinawati dari Masjid Taklim Al Istiqomah Desa Sukapindah, Banyuasin. Yang ingin saya pertamakan Pak Ustadz, ada orang tua yang nggak bisa baca Al-Quran. Dia bisanya baca An-Nas, Al-Falaq. Itu baik. Mana solusinya Pak Ustadz? Sekian Pak Ustadz, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Zalinawati ya. Zalinawati. Syukron.
Mamano ayahnya misalnya wong tua tidak bisa baca seluruh Al-Quran, tapi bisa baca An-Nas, pendek. Al-Falaq surat pendek misalnya, atau katakan juz amma, maksudnya amma, di dalam betul. sholat ya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Surah Al-Baqarah ayat 286 Allah sebutkan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, Allah tidak membebani kamu, melainkan sesuai kesanggupan kamu. Nah, tetapi harus ada upaya atau usaha kita untuk belajar. Tapi kalau memang ayat itu yang dihafal di dalam sholat, dibaca itu terus berulang-ulang. Misal salat dohor, kulhu, ya dah. Kage Al-Falaq. Nah, salat asar itu lagi Al-Falaq, An-Nas. Kage ulang lagi, mutar lagi. Tidak apa-apa. Ya, prinsipnya kalau memang dari mudanya dah sempat belajar. Allah tidak membebani kita, tapi kewajiban belajar tetap ada. Talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Itu fardu ain, nuntut ilmu dari buayan, dari ayunan, dari kita kecil sampai kita mati. Jadi dak kata cerita berhenti belajar kita lah tua, dak kata Ibu. Tidak ada kata berhenti untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu di zaman kita ini jihad juga. Kalau zaman Nabi dulu jihad itu nak perang kan. Nah, sekarang dak kata itu kita harus hadiri majelis-majelis taklim. Belajar saya bilang tadi sama guru-guru. Kita datangi ke masjid, ke TPA atau ya kita bayar guru agama datang ke rumah. Harus ada ikhtiar, dan ikhtiar usaha itulah yang dinilai oleh Allah. So ada pacar, ada mungkin hafal satu Al-Quran itu nomor 2. Ya, tidak masalah. Allah tidak membebani kamu. Kemudian lanjutan ayat puasa tadi juga ada, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul urs. Allah menghendaki kemudahan bagimu, tidak menghendaki kesukaran. Betul. Allah sebagai pencipta kita, ya, Al-Khaliq, kita ini hamba yang diciptakan, kita makhluk. Allah tahu. Nah, si Fulan ini ikhtiarnya, usahanya sudah maksimal. Usaha dulu tapi. Cuman itulah dia baca. Sudah Allah beri ganjaran. Nah tadi aku sebutkan Nabi tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Bayangkan. Nah kemudian untuk bapak-bapak ini ya. Untuk bapak-bapak semua, adik-adikku sekalian. Juga jangan malas untuk berjamaah ke masjid. Ya, ngapo? Karena ketika kita salat berjamaah, semua ayat-ayat Fatihah, surat yang dibaca oleh imam itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Kita juga boleh pahala sama dengan pahala imam. Bayangkan. Sama dengan imam yang membaca tadi, dia payah-payah ngafalkan surat-surat. Ya, kita terima bersih baik melok di belakang. Yang penting jangan buat rusuh. Jangan nak amin duluan, imam belum kita laju. Waladhdallin amin. Nah itu dah boleh. Jadi ingat itu. Kita ke masjid solat berjamaah. Jangan kalau sudah mati kage nak solat depan imam. Ya dah. Lah disolatkan jadi mayit, jadi jenazah nak depan imam. Masih sehat kita di belakang imam jadi makmum dah galak. Macam-macam alasannya. Sibuk ustaz, aku ni cari duit, cari nafkah, begawe ini itu. Kita ni orang Palembang ni dikit-dikit begawi kan. Ada gawe ustaz katanya. Enggak boleh gara-gara itu kita malas ke masjid. Ya, itu. Bagaimana Bu Zalina? Apakah sudah terjawab? Terima kasih. Luar biasa sekali. Sesungguhnya memang Allah itu selalu memberikan kemudahan bagi kita umat muslim Ustaz ya, luar biasa. Mungkin selanjutnya pertanyaan dari Bapak-bapak. Silakan perkenalkan nama dan juga pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suhaimi, Ustadz. Suhaimi. Izin. Sekarang ini dengan zaman modernisasi digital dan media elektronik, HP dan lain sebagainya, Al-Quran banyaklah menjadi tontonan daripada tuntunan. Padahal yang kita harus tekankan adalah menjadi tuntunan bagi kita semua, anak-anak, cucu dan lain sebagainya. Dengan background kita hanya sebagai masyarakat, bukan dari tamatan hafiz ataupun pesantren, bagaimana kiat-kiat kami sebagai kepala keluarga ataupun sebagai tetangga, masyarakat untuk membangkitkan Al-Quran ini menjadi tuntunan sehingga tidak hanya menjadi pajangan di rumah-rumah ataupun di lemari, sehingga menjadi barokah, sifat dan syafaat bagi kita semua.
Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita sekalian pertanyaan dari pemirsa di rumah Ustaz ya, melalui telepon ini sudah ada yang masuk dengan kita. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Pita Indralaya. Ibu Vita di Indralaya. Silakan Ibu, pertanyaannya. Iya, jadi di tempat kami di tarawih ini Pak Ustadz imam yang bacanya itu panjang pendeknya tak benar. Iya. Nah, boleh tak kami tuh memang dalam jamaah tarawih, tapi kami memisahkan niat kami ini nak sholat di mana lah macam itu, daripada misalnya bacaan-bacaannya panjang pendeknya salah, makhrajul hurufnya tak benar, macam itu. Nah, kan rasanya berdosa ya macam itu ya Pak Ustadz ya. Oh, lah Pak Ustadz, tolong penjelasannya. Masih ada Ramadan kita berapa hari lagi. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Pita dari Indralaya. Ustaz, mungkin dari pertanyaan Pak Suhaimi dulu terkait tadi kiat-kiat kita sebagai seseorang ataupun umat muslim untuk memandang Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari, Ustaz. Nanti pertanyaan Bu Vita tolong diulang lagi ya. Iya, siap Ustaz. Baik, terima kasih, syukron Pak Suhaimi. Bagus ini pertanyaannya ya. Memang di era modern ini, ya, apalagi habis COVID kemarin, kita ini transaksi keuangan baik sudah diarahkan digital. Ya dah. Sekarang kalau uang datang ke rumah bukan assalamualaikum ya Bu, paket katanya. Ya kan? Nyampe karena kita ini sudah mesan makanan, mesan ini GoFood segala macam, nak pergi sana sini sudah Gojek. Ya memang itulah dunia modern. Kami kecil-kecil dulu ya, begitu maghrib itu sudah ngaji, kemudian dipondokkan oleh orang tua kita. Ya, kalau sekarang kan anak-anak apa main game di HP kan, jadi tantangan kita memang jauh lebih besar sekarang. Betul. Nah, maka bagi kita yang menyadari ini, yang menyatakan umat Rasulullah, mari kita menyadari bahwa kewajiban kita ini untuk mendidik anak-anak kita itu sangat besar. Quran surat 66 ayat 6 At-Tahrim. Apa Allah sebutkan? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wa quduhan nasu wal hijarah. 'Alaiha malaikatun ghilalun syidadun la ya'sunallaha ma amarakum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari dahsyatnya api neraka. Yang bahan bakarnya dari manusia dan batu. Wa quduhan nasu wal hijarah. Manusia dan batu itulah bahan bakar neraka yang dijaga oleh malaikat-malaikat yang sangar, yang tidak pernah durhaka kepada Allah, yang mematuhi semua perintah. Kata Allah, membuat lagi pukul dia, dihajarnya gitu. Ya, maka kembali ke pertanyaan, apa yang harus kita lakukan? Bekali anak-anak kita, saya sampaikan tadi, bekali anak-anak cucung-cucung kita sedini mungkin. Begitu dia sudah mulai bisa ngomong, ya dah, mulai bisa berbicara, perkenalkan dengan dia murotal Al-Quran. Ya, kalau kita tidak bisa ngaji merdu ini itu, beli alat yang murotal itu, pasang di rumah. Jangan di rumah lagu dangdut terus. Ya dah, bukan itu tuntunan Nabi. Pasang murotal itu, sehingga dia itu kan mendengar anak-anak ini. Ya, para dokter kejiwaan itu mengatakan anak-anak itu rekaman recorder yang sangat baik. Betul. Jadi dia mendengar, terekam di hatinya, akhirnya kalau dia besar dia akan mudah baca Al-Quran. Apalagi begitu lahir kan kita azankan. Kalau kita azankan kalimat Allah, lafaz Allah yang kita bacakan pertama yang dia dengar, begitu dia metu ke dunia ini yang fana ini. Jadi dari kecil kita biasakan. Kemudian begitu masuk usia sekolah, kita antarkan juga dia ke pengajian, ke TPA saya ngomong tadi. Itu kewajiban kita, karena besok misalnya anak-anak duluan masuk surga, kita dipanggil oleh Allah. Kaget dulu katanya, berhenti dulu. Kau dulu ini urus anak kau katanya. Kau terlantarkan dia, kau sibuk dengan duniamu, sibuk dengan pekerjaan. Hati-hati ini. Allah sudah ingatkan tadi, Quran surah 66 ayat 6, At-Tahrim ya. Jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari dahsyatnya api neraka. Kita besok berdiri Bapak Ibu sekalian 50.000 tahun di yaumil mahsyar untuk dihisab oleh Allah. Apa yang kita perbuat di sini, di dunia ini? Harta kita, umur kita, ya, ilmu kita. Allah tanya galo-galo, keluarga kita. Kau arahkan kemana dia? Maka kalau dia itu jahat, dia tidak bisa baca Al-Quran, tidak tahu sholat, kita yang disiksa oleh Allah. Jadi intinya bahasa ini itu belajar. Kita menyadari bahwa zaman sekarang memang tantangan banyak sekali. Kemudian tekniknya
periksa secara berkala kalau memang anak-anak itu sudah megang HP. Tapi kalau saya bilang sebagusnya jangan. Sebaiknya jangan. Kalau dari kecil dia megang HP, itu sudah rusak otaknya itu. Dia main game, kemudian scroll sana sini, apalagi diinjak pulsa, internet sekarang mudah. Ya dah, segala macam bisa muncul di situ. Akhirnya tidak terti lagi, tidak keruan lagi sudah. Nah, sekarang bagus saya dengar negara akan menerapkan anak-anak di bawah umur 16 tahun tidak boleh megang HP. Saya nggak tahu ini sudah diratifikasi atau belum, tapi di beberapa negara luar, Australia, Inggris, Jerman, itu sudah menerapkan. Malah negara-negara non-muslim. Bayangkan, ya kan? Harusnya kita dulu yang penduduknya mayoritas muslim. Mohon maaf ini. Jadi itu tantangan sama kita. Kembali ke ifda binafsi, kembali kepada kita sendiri, mulai dari diri kita sendiri, dan mulailah sekarang. Jangan besok-besok lagi. Betul. Pulang dari acara ini kita bertekad. Ya, Aku dengar ceramah Ustaz Tarmizi, mulai besok, ya Allah, begitu berat tanggung jawab aku untuk anak-anak dan keluarga. Maka perhatikan, evaluasi anak-anak kita, tes dia, suruh dia sholat di depan kita. Kamu nak sudah bisa sholat, coba bacakan. Jangan sampai kita mati tidak baca, dia ngimami sholat kita. Waliyahudzubillah. Ya. Ya, jadi kita suruh belajar dan juga praktekkan juga. Iya, Ustaz, ya, biar kita mereka praktekkan mengingatkan kita. supaya kita tahu. Nah, kalau itu sudah kita lakukan, kita lepas mata Allah. Baik. Intinya ada duit, ada rezeki, Langsung ajarkan untuk anak-anak kita. mengajarkan. Baik, Ya, luar ajarkan. biasa, Masya Allah. Itu Benar, gimana? Pak Suhaimi, apakah sudah jelas? Baik, terima kasih Pak Suhaimi. Tadi ada pertanyaan mungkin Iya, bisa coba dijawab. diulang. Yang tadi dari Ibu Vita di Indralaya, katanya tadi ada di tempatnya itu sholat tarawih Ustadz ya, tapi imamnya kurang jelas panjang pendek dan makhraj hurufnya. Bagaimana itu hukumnya Ustadz? Imam tarawih. Singkat saja mungkin Ustadz ya Bu dijawabnya. Vita, salat tarawih itu kan sebenarnya salat sunat, walaupun memang pahalanya besar. Satu hadis Rasulullah menyebutkan, selain man sama Ramadanan iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh perhitungan dan semata-mata mengharap penuh iman, mengharap balasan dari Allah, maka akan diampuni dosa yang telah lalu. Juga ada hadis lain, man qama Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menegakkan salat malam, qiyamul lail, salat tarawih, Allah akan ampuni dosanya yang telah lalu. Nah, kalau kejadian di tempat Ibu di Indralayu ada imam misalnya, Makhraj kurang ya, fasih atau bacaannya. makhraj huruf, yaitu kalau bisa dibicarakan dengan pengurus. Ada imam yang lain, ya dah. Tapi kalau di musola Ibu atau dilanggar memang itulah adanya, apa boleh buat? Pasal kita terima, mungkin yang terbaik di situ ya dia itulah. Ya dah, daripada tidak buat tarawih, ya kan? Tapi kalau ada yang lain, ya mohon yang terbaik yang karena bacaan kita tadi ada maknanya. Jangan basing-basing. Itu kalamullah yang kita baca kan, ayat-ayat Allah. Bukan lirik-lirik lagu, bukan. Tidak boleh. Kalau ada, kalau tidak ya kembali ke kaidah tadi. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Jangan Bu Vita, aku dah galak nak solat tarawih situ. Imamnya udah fasih, makhrajnya udah beres. Itu jangan. Lebih baik Ibu tetap solat dengan imam yang seperti itu, Allah masih memberikan balasan. Saya ulangi, kalau memang tidak katik lagi yang lain. Tapi kalau masih ada, ikhtiar dulu. Ikhtiar itu wajib. Nah, usahakan. Kalau kami itu di masjid kami itu imam hafiz. Kalau sholat tarawih, ganti-gantian. Baik. Jadi bersambung terus sampai khatam di Baitur Rahman di Poligon. Baik, luar Ya. biasa. Semoga Bu Vita tadi pertanyaannya dapat terjawab ya, Bu Vita dari Indralaya. Selanjutnya mungkin pertanyaan dari Bunda-Bunda ini dari Majelis Taklim. Silakan Bunda. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Taklim Al-Istiqomah Desa Sukapina, Kecamatan Rambutan. Namanya Bunda? Nama saya Ibu Nurmala. Ibu Nurmala. Saya mau tanya Pak Ustaz. Saya mempunyai orang tua yang keadaan sudah meninggal di bulan Sa'ban, pangkal bulan Sa'ban. Apakah sudah masuk di zakat fitrahi? Apakah ya ada yang mengatakan sudah masuk? Ada juga yang mengatakan tidak lagi difitrahi karena bulan suci Ramadan belum datang. Nah, jadi saya mohon penjelasan dari Ustaz.
Begitu saja pertanyaan dari saya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nurmala tadi terkait dengan zakat fitrah, Ustaz ya, mungkin bisa dijawab singkat langsung saja Ustaz ya. Ya, baik. Bu Nurmala, jadi kalau dia dalam bulan Sya'ban belum ada kewajiban. Karena kewajiban zakat fitrah itu dalam bulan suci Ramadan bahkan sampai malam takbiran. Kalau ada bayi yang lahir malam takbiran, itu wajib diberikan zakat fitrah, masuk dalam hitungan. Tapi kalau bulan Sya'ban belum. Itu bulan Sya'ban hanya persiapan kita nak masuk Ramadan. Jadi itu ya. Yang dari 1 Ramadan sampai akhir itu yang Masuk ke dalam hitungan kita. Kalau misalnya ada lahir di bulan itu. Ramadan. Bahkan malam takbiran juga termasuk Iya, harus membayar termasuk. zakat fitrah Ustaz ya. Ah. Bagaimana Bu Nurmala, apakah bisa terjawab pertanyaannya? Sudah. Baik, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari Bapak-Bapak ini masih ada pertanyaan lagi. Silakan Bapak perkenalkan nama dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya wabarakatuh. Nanang Abdurrahman, sering dipanggil nama Nanang. Dari Majelis Taklim Istiqomah Fisabilillah Tanjung Kerang, Rambutan, Banyuasin. Yang saya tanyakan Pak Ustaz, ini di dalam bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan ini ya saya pernah melihat ada teman saya sholatnya rajin dan puasanya juga rajin, tapi setelah itu sering main judi Pak. Masya Allah. Main judi jenis remis, jenis segap. Bagaimana hukumnya Pak? Apakah sholatnya diterima atau puasanya juga diterima begitu? Itu saja Pak Ustaz. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya bagus Ustaz terkait dengan hak dan batil ini Ustaz ya. Mungkin silakan dijawab. Pak Ustaz, Dadang silakan. ya? Pak Nanang. Pak Danang. Baik, pertanyaan Pak Danang. Jadi ini istilahnya tuh STMJ Pak Danang. Apa itu? Sholat terus maksiat jalan. Nah ini jangan. Ya. Jadi memang kewajiban sholat dia lakukan, kemudian berpuasa, tapi masih main remi, main judi. Kalau bisa jangan. Ya. Wala talbisul haqqa bil batil kata Allah. Jangan kau campur adukan yang hak dengan yang batil. Yang benar dengan yang salah. Ya, kalau soal diterima sholat atau puasa itu urusan Allah. Itu rahasia Allah. Tapi Allah sudah menjelaskan, jangan kamu campur aduk. Tidak boleh. Kita kalau memang nak istiqomah nian, nak taubat segala macam, taubat nian. Taubatan nasuha. Jangan taubat tomat, hari ini taubat, besok kumat. Ya dah, jangan. Diazamkan, ya Allah, misalnya puasa ini, aku fulan bin fulan, nak taubat kepadamu. Maka Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Di surah Az-Zumar ayat 53 Allah tegaskan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innallaha ghafurur rahim." Katakanlah Muhammad kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, yang bergelimang dengan dosa, yang penuh maksiat. Ya tadi main remi, main judi. Ya, kalau dia bertobat, aku akan mengampuni semua dosa-dosanya. Ya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jangan berputus asa dari rahmat Allah katanya. La taqnatu min rahmatillah. Jadi kewajiban kita unjuk tahu, ditegur ya kalau masih kawan atau sahabat, berhentilah oi kamu nih. Sudah bagus-baguslah ke masjid lah, puasa tak pernah tinggal, solat masih nak gawe ke main judi. Judi itu godaan setan. Dak kate lo kawan judi itu kayo? Betul. Ya, tidak ada Bu. Maksiatnya luar biasa. Itu bandar yang kayo. Betul. Hati-hati. Jadi dijuk tahu baik-baik. Kalau ndak bisa panggil ustaz yang ceramai. Kalau ndak undang aku ke sana aku ceramai. Biasa. Bagaimana Pak Nanang? Pertanyaannya sudah cukup? Alhamdulillah terjawab ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Satu lagi pertanyaan dari bunda-bunda di sebelah kanan ini. Silakan Bunda. Perkenalkan namanya dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustaz, nama saya Ibu Fatimah dari Majelis Taklim Al-Istiqomah, Desa Sukapindah, Marga Rambutan, Banyuasin. Maka pertanyaan saya Pak Ustaz mengenai sholat tahajud. Di mana awalnya, di mana akhirnya. Dan juga sholat duha. Begitulah Pak Ustadz. Saya ingin mau perjelasannya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Ibu Fatimah boleh langsung dijawab Ustaz, Ibu singkat Fatimah saja. ya. Bagus pertanyaannya. Jadi di Al-Quran surah Al-Isra Allah sebutkan, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Asa ya ba'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Pada sebagian malam hendaklah kamu bangun untuk bertahajud agar Allah menaikkan kedudukan kamu, Allah menempatkan kamu pada tempat yang terpuji. Nah, tapi para ulama menyatakan tahajud itu bisa sesudah Isya. Ba'da Isya sampai menjelang subuh. Itu namanya tahajud awal. Ya. Karena apa? Karena pernah kejadian Rasulullah dialog antara Abu Bakar dengan Sayyidina Umar. Nah, kata Abu Bakar, "Ya Rasulullah, aku ini tahajud di awal malam." Nah, ngapo? Kata Nabi. Karena aku ini takut tidak terbangun. Nah, kalau Umar di akhir malam sampai menjelang subuh. Dan yang terbaik itu sebenarnya di antara jam 2 jam 3. Karena berdasarkan ayat yang saya bacakan tadi. Pada sebahagian malam atau pertengahan malam. Kata Nabi, dua-duanya boleh. Kata Nabi. Ingat ya. Abu Bakar di awal malam, Umar di akhir malam. Karena Abu Bakar uangnya sangat hati-hati. Takut kaget tidur. Tertidur dah solat tahajud. Betul. Ya dah. Umar uangnya pede, percaya diri. Beliau yakin, ya Rasulullah, aku yakin kaget tengah malam aku bangun. Nah, kalau sekarang tuh nyiasatinya kita boleh kunci jam, alarm, HP. Jadi Pak Soemi tadi, handphone ini kita manfaatkan untuk ibadah. Itu termasuk mengaktualisasi Al-Quran ini di kehidupan modern sekarang ini. Manfaatkan itu untuk ibadah kita. Di mobil di mana kita bisa ngaji, download Quran digital ya. Kita zikir di mana-mana, ingat Allah, uzkuruni azkurkum waskuru wala takfurun. Ya, ingatlah kepada Allah, Allah ingat juga kepada kita. Jadi boleh Bu. Tahajud itu sekali lagi saya ulang bisa pada Isya sampai menjelang subuh. Tetapi yang terbaik di tengah-tengah malam. Di malam sunyi kita nak nangis, nak curhat tadi jangan di HP. Curhatlah kepada Allah. Belinang banyu mata dan itu sebaik-baik air mata yang keluar. Kita minta apa baik dengan Allah. Kata Imam Hasan Al-Basri, tangisan kamu, doa kamu di malam tengah malam dalam salat tahajud sama seperti busur keluar dari anak panahnya. Tembus. Insya Allah Allah kabulkan. Minta kepada Allah. Jangan curhat dengan manusia. Karena dengan manusia kita kecewa. Kemudian duha. Nah, salat duha ada satu hadis Nabi katakan, ya, barang siapa yang berangkat dari masjid dia sudah berwudu, kemudian sampai di masjid dia solat bersama imam, kemudian selesai solat dia duduk i'tikaf sampai menunggu masuk waktu syuruk atau isyraq. Isyraq itu kira-kira setelah syuruk itu 25 menit. Ya. Maka dia memperoleh pahala sama dengan haji dan umroh. Tamam kata Nabi. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Ya, sempurna. 3 kali Nabi ulang. Bayangkan. Nah, itu juga syuruk dalam hadis lain disebutkan awal duha. Nah, jadi ketika matahari sudah keluar, sudah mulai naik satu tombak, itu sudah boleh kita sholat namanya awal duha. Tetapi yang terbaik kalau matahari itu sudah mulai menanjak. Yang terbaik itu antara jam 9 jam 10. Itu tengah-tengahnya. Nah, mendekati duhur itu sudah masih boleh kita lakukan misalnya di jam 11-an. Tapi yang terbaik itu di antara jam 9 jam 10. Jam 10. Itu tetap disebut memang sholat duha. Sholat duha. Itu Ibu Fatimah ya. Luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana Bu Fatimah, apakah sudah terjawab terkait dengan waktu sholat duha dan sholat tahajud tadi? Luar biasa. Terima kasih penjelasannya. Baik, terima kasih Bu Fatimah. Luar biasa Ustadz, ini sudah kita kumpas tuntas terkait dengan tema kita hari ini, yaitu aktualisasi nilai Al-Quran sebagai pedoman hidup di era modern. Mulai tadi sejarah turunnya Al-Quran di bulan suci Ramadan ini, dan bagaimana kita mengaktualisasinya dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama di era modern saat ini. Luar biasa sekali. Kami ucapkan terima kasih kepada Gurunda Al-Ustadz Insinyur Haji Tarmizi M. Tayyib MBA sudah hadir bersama kita di TVRI Sumatera Selatan. Luar biasa ilmu yang sudah diberikan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada bunda-bunda dan bapak-bapak dari Majelis Taklim Istiqomah Fisabilillah yang sudah jauh-jauh dari Banjarmasin. Luar biasa sekali. Dan pemirsa, demikian perbincangan kita dalam Hikmah Ramadan hari ini dengan tema aktualisasi nilai Al-Quran sebagai pedoman hidup di era modern. Semoga apa yang sudah disampaikan dapat menambah wawasan kita, memperkuat keimanan kita,
kita serta juga mengingatkan kita semua untuk semakin dekat dengan Al-Quran, terlebih dulu di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini. Terlebih saat ini kita juga berada di momen istimewa memperingati malam Lailatul Qadar, dan sebentar lagi kita akan menyambutnya. Juga semoga kita semua dapat diberikan kesempatan untuk meraih kemuliaan malam yang lebih baik dari malam 1000 bulan ini. Luar biasa sekali. Kami informasikan kepada pemirsa di rumah bahwasannya azan maghrib pada hari ini bertepat di pukul 18 waktu lewat 20 menit waktu Indonesia Barat. Dan akhir kata saya Seli Aulia Ramadanti mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hikmah Ramadan, sucikan hati.